Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seli, saya mahasiswa semester 4 program studi psikologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video kali ini saya mau berbagi nih sedikit informasi mengenai salah satu bidang ilmu dari psikologi, yaitu psikologi forensik. Nah, di sini saya akan memberikan ada 4 poin yang akan saya berikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama itu adalah pengertian dari psikologi forensik. Nah teman-teman, jadi psikologi forensik ini merupakan salah satu bidang ilmu dari psikologi yang ranahnya itu berkaitan dengan hukum dan juga sistem peradilan. Nah, walaupun psikologi forensik ini berkaitan erat dengan hukum dan juga kriminologi, namun psikologi forensik ini tidak sama dengan ilmu hukum ataupun kriminologi. Kemudian poin yang kedua, di Indonesia psikologi forensik itu berperan dalam hal apa saja. Jadi teman-teman, secara umum psikologi forensik ini memiliki peran yang bisa dibilang sangat penting dalam sistem peradilan, karena psikolog forensik itu sangat dibutuhkan pada saat proses investigasi sebuah kasus yang terkait dengan sistem hukum. Yang pertama itu adalah menjadi saksi ahli. Nah, saksi ahli ini beda dengan saksi biasa. Saksi ahli di sini tentunya harus memiliki banyak kualifikasi, misalnya dalam hal pendidikan, lisensi, pengalaman, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus kriminal. Jadi di sini psikolog forensik ini akan menentukan apakah perilaku kriminal itu dalam kondisi waras atau tidak. Yang ketiga adalah membantu dalam proses pengambilan data. Nah, pada saat proses pengambilan data itu biasanya dilakukan di kepolisian, kejaksaan, ataupun di pengadilan. Nah, dalam membantu proses penyelidikan ini biasanya psikolog forensik itu memiliki tugas, misalnya otopsi psikologis, wawancara investigasi pelaku, wawancara para saksi, dan juga melakukan yang namanya criminal profiling. Kemudian yang keempat itu adalah mengungkapkan sebuah kebenaran dari suatu kasus. Nah, di sini psikolog forensik ini akan memprioritaskan keadilan, bukan berpihak pada pihak-pihak tertentu. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana caranya untuk menjadi seorang psikolog forensik. Nah teman-teman, pertama-tama pastinya kita harus menyelesaikan studi jenjang S1 kita di bidang ilmu psikologi. Nah, ini merupakan salah satu titik awal jika ingin menjadi yang namanya seorang psikolog forensik. Kemudian yang kedua itu adalah setelah kita sudah menyelesaikan studi jenjang S1 kita, maka kita harus melanjutkan studi ke jenjang S2 untuk memperoleh gelar magister. Dan teman-teman juga harus mengambil profesi psikolog yang bidangnya itu mengarah pada bidang forensik. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman setelah sudah menyelesaikan studi S2, teman-teman juga bisa melanjutkan studi S3 untuk mendapatkan gelar doktor atau PhD dengan konsentrasinya psikologi forensik. Kemudian poin yang keempat adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi forensik. Yang pertama itu adalah penelitian akademik. Nah, penelitian akademik ini dia berkecimpung di dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan pendidikan seperti perkuliahan, penelitian, dan pelatihan serta supervisi mahasiswa. Kemudian yang kedua itu adalah konsultan penegak hukum, di mana ia akan memberikan asisten kepada pihak penegak hukum, misalnya dalam pelatihan menghadapi krisis penanganan pasca trauma. Kemudian yang ketiga adalah evaluator atau mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus, baik pidana ataupun perdata, dari segi kesehatan mental mereka dalam hubungannya dengan kasus yang bersangkutan. Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, dan saya ingin mengatakan bahwa untuk menjadi seorang psikolog forensik itu bisa dibilang harus melalui proses yang panjang, namun semuanya itu akan berbuah manis saat kita melalui semua proses itu dengan sungguh-sungguh dan tekun belajar. Untuk menjadi seorang psikolog forensik itu memang tidak mudah. Terlebih lagi teman-teman harus mempunyai kesiapan mental yang kuat, karena saat menghadapi klien pada suatu kasus itu kita akan menghadapi orang-orang dengan watak yang berbeda, membutuhkan kesabaran ekstra saat pengambilan data. Namun begitu, percaya teman-teman, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terutama kita berpihak pada kebenaran dan berdiri untuk sebuah keadilan. Terima kasih.